Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore good listeners dan juga sahabat Lima Waktu dimanapun Anda berada. Saya Christine Simanjuntak hadir di acara Sowan Sonding Kadewan edisi Rabu 9 Februari 2022. Dan Sowan Sonding Kadewan ini merupakan kerjasama DPRD Kota Cimahi, kemudian Radio 92,9 FM Mix Radio, kemudian juga limawaktu.id. Ya, sebagaimana lembaga legislatif Dewan Perwakilan Daerah DPRD Kota Cimahi berfungsi melaksanakan tugas legislasi, budgeting, dan juga pengawasan. Sejumlah peraturan daerah pun sudah dihasilkan oleh DPRD Kota Cimahi, termasuk soal peraturan anggaran, penentuan anggaran untuk kegiatan pembangunan dan pengawasan terhadap eksekutif atau Pemkot Cimahi. Apa saja nih fungsi yang telah dilakukan oleh DPRD Kota Cimahi? Untuk itu di Sowan kali ini kita mengangkat tema mengenai refleksi DPRD Kota Cimahi 2021 dan program 2022. Dan di studio sudah hadir ada Bapak Insinyur Haji Ahmad Zulkarnain MT sebagai Ketua DPRD Kota Cimahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Teh Christine. Saya panggilnya Kang Ajul aja ya. Kang Ajul aja deh. Nama populernya memang begitu. Kang Ajul boleh jika ingin menyapa dulu untuk good listener yang mungkin sekarang sedang stay tune di 92,9 dan juga teman-teman sahabat Lima Waktu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar Mix Radio dan pemirsa limawaktu.id. Limawaktu.id. Ya, mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Iya dong, tentunya kita pengen sebagai masyarakat pengen tahu nih DPRD ngapain aja sih kerjanya gitu. Ya, karena tidak semua terekspos gitu ya Pak ya. Oke. Dan nanti juga kita akan membuka interaktif, boleh telepon ataupun WhatsApp di 085 161 280 929. Nah, ini kita pengen tahu Pak, 2021 ini adalah satu perjalanan juga ya, termasuk perjalanan untuk Kota Cimahi. Apa saja nih Pak yang sudah dilakukan oleh DPRD? Ya, pertama harus kita pahami juga tahun 2021 itu full pandemi. Ya, betul. Ya. Jadi kami pun di akhir 2020 ketika menyusun rencana kerja ya, dan juga termasuk rencana program pembentukan peraturan daerah dan anggaran juga dalam bingkai pandemi COVID-19 begitu ya. Nah, tentu refleksi 2021 ini katakan seperti itu ya. Ini bagian dari tanggung jawab atau pertanggungjawaban dari kami lembaga DPRD Kota Cimahi ya, atas ya amanah yang diberikan kepada kami dalam melaksanakan tugas ya di tahun 2021. Ya tentu kami berterima kasih nih kepada media ini untuk bisa menyampaikan refleksi itu. Insya Allah kita bisa sampaikan. Oke. Ini ada banyak yang sudah dilakukan. Apa saja nih Pak yang dilakukannya? Ya, 12 bulan kemarin di 2021 itu kita bagi menjadi 3 masa persidangan, begitu ya. Nah, kita pada intinya melaksanakan 3 tugas pokok fungsi dari DPRD sebagai lembaga perwakilan masyarakat itu ya tugas legislasi ya, artinya pembentukan peraturan daerah, tugas anggaran budgeting ya, dan tugas pengawasan controlling ya, semua itu sebagai bentuk representasi dari masyarakat Kota Cimahi ya dalam pelaksanaan tugasnya. Ya, tentu yang tidak kalah penting adalah semuanya itu juga rangkuman ya dari aspirasi masyarakat ya yang kita wakili, yang kita perjuangkan di dalam 3 fungsi itu, begitu ya. Jadi di 2021 ini ada pelaksanaan kegiatan yang kalau di DPRD-nya sendiri ya dalam bentuk rapat-rapat kerja begitu ya. Nah, saya dapat rekapnya dari teman-teman sekretariat DPRD itu. Misal kita di tahun 2021 itu telah melaksanakan rapat paripurna sekitar 28 kali. Ya, rapat pimpinan DPRD ya, ketua dan wakil ketua biasanya didampingi oleh sekwan begitu ya, 12 kali.
Nah, komisi-komisi ini paling banyak gitu ya. Komisi 1 24 kali, komisi 2 14 kali rapat, ya komisi 3 24 kali, komisi 4 28 kali. Ya, rapat-rapat baik rapat di internal maupun rapat dengan mitra kerja mereka. Oke, banyak sekali apa ya? Betul, masing-masing komisi kan ada ya. Kemudian rapat badan musyawarah ya, alat kelengkapan dewan bernama badan musyawarah kita di 42 kali. Karena badan musyawarah itu bertugas menetapkan atau menyusun dan menetapkan rencana kegiatan per bulan dan melakukan perubahannya begitu ya. Jadi memang agak banyak rapatnya. Di rapat badan anggaran ya sebagai perwujudan dari hak budgeting kami ya, kita punya rapat tentang pokok-pokok pikiran, kita rapat KUA PPAS ya, kebijakan anggaran, kemudian plafon anggaran, kemudian kita membahas RAPBD-nya, baik perubahan 2021 maupun buat 2022-nya. Itu total rapat di badan anggaran itu sekitar 60 kali. 60 kali. Hasilnya Pak? Ini kan nanti, ya, ini baru rapat-rapatnya nanti kita sampaikan. Ya, demikian juga alat kelengkapan lain yang fungsinya diregistrasi badan pembentukan peraturan daerah itu 25 kali rapat. Dan rapat badan kehormatan yang mereka mengevaluasi untuk menjaga marwah ya kehormatan lembaga DPRD itu 12 kali. Itu dari segi rapat-rapatnya. Rapat-rapatnya nih, tapi kan masyarakat nggak ngelihat nih, nggak ngelihat rapatnya, tapi produknya apa nih Pak yang bisa dimanfaatkan atau dirasakan oleh masyarakat? Produknya pertama di legislasi kita sudah membahas dan menghasilkan perda yang kita berhasil bahas itu. Pertama yang prakarsa DPRD. Prakarsa DPRD itu di tahun 2021 kita berhasil membahas 6 buah perda prakarsa DPRD, sedangkan yang inisiatif pemerintah kota termasuk diantaranya RAPBD, perda APBD perubahan dan APBD 2022 itu 5 buah ya, dan yang di luar dari Propemperda kita bahas 1 buah. Ya, jadi total 12 perda kita hasilkan di tahun 2021. Perda mengenai apa saja Pak? Mengenai nanti ada ya. Ada, Ya, macam-macam tadi. Intinya di 6 perda prakarsa dan 5 inisiatif eksekutif. Nah, produknya lagi itu produk berupa peraturan daerah. Nah, di DPRD ada juga produk keputusan DPRD. Keputusan DPRD ada 20 buah ya, berupa SK berarti ya, berupa surat keputusan ya, karena setiap persetujuan DPRD dari paripurna itu nanti ada produk yang namanya keputusan DPRD ya, sebagai landasan hukum untuk persetujuan bersama dengan kepala daerah dan wali kota begitu ya. Ada juga itu ada 20 buah SK DPRD yang kita keluarkan, dan khusus buat keputusan pimpinan itu hanya 2 buah. Itu biasanya buat rancangan saja ya. Nanti perda-perdanya diantaranya ada perda pengurangan pemakaian kantong plastik ya, ada ya macam-macam lah gitu ya. Nanti bisa jadi di websitenya DPRD ataupun websitenya pemerintah kota. Boleh, nanti kita kunjungin ya Pak ya. Perdanya sudah pasti kalau sudah disahkan di-upload di sana. Begitu. Itu perda-perdanya berarti kan yang diprioritaskan ya Pak, yang diprioritaskan. Nah, sebenarnya alasan apa yang menjadikan DPRD menunjukkan inisiatif bahwa inilah yang menjadi prioritas pada saat tahun 2021 itu Pak? Nah, sebelumnya di akhir 2020 kita menyetujui dan menetapkan program pembentukan perda atau Propemperda. Propemperda itu berisi judul-judul yang merupakan prioritas untuk dibahas di 2021. Ya, di sana saat itu ada 25
Raperda, baik inisiatif eksekutif ya maupun prakasa DPRD. Itu yang menjadi guideline kita ya. Jadi patokannya itu yang sudah prioritas, yang sudah disepakati bersama, ya tinggal dijalankan di 2021. Tapi masih ada kemungkinan ketika ada yang urgent, ya baik itu perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau kebutuhan yang mendesak, kita melakukan pembahasan perda di luar Popemperda itu. Nah, tadi saya sampaikan hanya 1 buah ya yang tidak masuk ke dalam daftar Popemperda gitu. Oke, jadi nggak bisa memang muncul ujuk-ujuk gitu ya, nggak bisa. Jadi harus ada di list ya di daftar Popemperda. Oke, inisiasinya sendiri apa Pak pada saat itu di tahun 2020 berarti ya? Iya, inisiasinya itu bisa berasal dari komisi-komisi ya, karena mereka membidangi bidang-bidang tertentu ya, mereka menampung aspirasi dari masyarakat di bidangnya ya, kemudian melakukan kajian-kajian dan meminta bantuan kepada biasa perguruan tinggi untuk membuat naskah akademisnya. Nah, baru itu yang menjadi prioritas kita. Karena peraturan daerah itu harus memenuhi 3 syarat gitu, ada landasan filosofisnya, landasan yuridisnya, dan landasan sosiologisnya, begitu. Oke, ini kan kalau anggota dewan menerima aspirasi dari rakyat ya Pak ya, setiap tahunnya baik melalui reses ataupun lain-lain gitu ya Pak ya. Nah di tahun 2021 ada berapa persen Pak aspirasi-aspirasi yang ternyata di ACC oleh pihak legislatif gitu ya Pak? Ya, pertama memang sejak periode ini saya menyampaikan ya bahwasanya DPRD ini sebagai lembaga ya penyalur aspirasi masyarakat, sehingga saya selalu menghimbau ya masyarakat baik perorangan ya, organisasi, perkumpulan dan segala macam untuk menyampaikan ya audiens ya beraudiensi dengan DPRD ya, menyampaikan bahkan sekedar perkenalan pun kita izinkan ya, perkenalan organisasinya, kemudian menyampaikan mungkin hasil kajian mereka, ide dan harapan mereka kita berikan ya. Nah beberapa raperda yang diusulkan nanti oleh komisi gitu ya di dalam daftar Popemperda itu memang hasil dari masyarakat ya. Misal dulu di 2000 saya lupa ya 17 atau 18 ya, mungkin di periode sebelumnya itu ada perda tentang pemajuan kebudayaan di Kota Cimahi. Itu murni dari masyarakat, khususnya masyarakat kebudayaan, pemerhati kebudayaan Cimahi, sehingga mereka mengajukan itu dan kemudian dibawa oleh komisi dan ditetapkan oleh DPRD, dibahas bersama. Nah sekarang pun demikian ya, ada masyarakat yang ingin mengajukan judul raperda, nah itu kita tampung, kita terima. Nanti tugas alat kelengkapan dewan yang bernama Bapemperda, badan pembentuk perda itu yang akan menyiapkannya itu, meminta kajian ilmiah berupa naskah akademis ke perguruan tinggi gitu ya, kemudian membuat draftnya, baru kita bahas bersama dengan pemerintah kota. Jadi pembahasan pasti bersama dengan pemerintah kota. Gitu. Kalau misalnya dilihat dari hasil akhirnya Pak, ada berapa persen yang ternyata pihak eksekutif sudah mengiyahkan gitu Pak aspirasi-aspirasi dari rakyat itu Pak? Ya kalau bentuk persetujuan produk persetujuannya yang tadi saya sebutkan ya, ada 12 perda persetujuan eksekutif dengan legislatif. 12 perda dari 25. Oke. Karena tadi tidak sempat, ada yang tidak sempat dibahas, ada yang kurang waktu lah begitu ya, kurang waktu, dan kita mengambil yang prioritas begitu ya. Nah itu macam-macam lah. Tapi rata-rata di atas 50% setiap tahunnya ya. Oke, di atas 50%. Baik, untuk good listeners dan juga sahabat 5 waktu, kita akan break dulu sejenak. Tapi setelah ini nanti kita akan tetap mengundang Anda di 085161280929 untuk Anda yang ingin bertanya langsung kepada Bapak Ketua Dewan yang sudah hadir di studio.